Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan berkaitan dengan materi praktikum, yaitu mengenai membuat kerangka multimedia interaktif. Dimana konsep kerangka multimedia interaktif itu mengacu pada konsep atau ide, kemudian storyboard, studi navigasi, dan diagram arir. Dimana untuk konsep storyboard navigasi itu sebetulnya sudah pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita mengacu pada struktur navigasi yang telah dibuat. Contohnya misalkan seperti ini, dimana nantinya kita bisa mengetahui bagian-bagian yang nanti akan ditampilkan dalam multimedia interaktif. Di antaranya di sini terdapat ada beberapa bagian, yaitu ada intro, kemudian ada menu utama. Di menu utama ini terdiri nantinya akan menuju ke masing-masing bagian, yaitu ada ke exit atau keluar, kemudian ada menu A, menu B, menu C, dan menu D. Dimana di dalam menu B itu terdapat ada beberapa pilihan lagi, ada beberapa bagian, diantaranya ada menu B1, B2, B3, dan seterusnya. Kemudian kalau di dalam dimasukkan dalam diagram arir atau flowchart, jadi kita bisa mengetahui bagaimana alur dari tampilan program aplikasi multimedia yang kita buat itu dengan diagram arir atau flowchart itu bisa terlihat ya, bagaimana dari suatu misalkan tampilan awal atau mulai dari bikin gitu, misalkan tampilan pertama kali ditampilkan apa, misalkan di sini ada bagian intro, kemudian setelah bagian intro akan masuk ke menu utama. Nah, sedangkan di dalam menu utama itu nantinya terdapat ada beberapa pilihan yang tentunya dibuat ya. Nah, contohnya di sini nantinya di dalam menu utama ini nantinya kita bisa memilih terhadap menu-menu yang dibuat, bisa berupa gambar atau simbol atau tombol gitu ya. Nah, tentunya apabila kita memilih salah satu menu yang ada di dalam menu utama, maka nantinya akan masuk ke proses selanjutnya. Misalkan di sini ada yang masuk ke proses pengenalan tujuan, atau misalkan mengenai komputasi dasar, kemudian ada masuk ke bagian materi. Nah, di mana di bagian materi ini ternyata terdapat ada berbagai macam pilihan yang harus dipilih ya. Misalkan di sini ada materi 1, kemudian materi 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan di salah satu materi ini terdapat ada beberapa pilihan kembali. Kemudian ada proses menu video, nantinya di bagian video ini akan menampilkan biasanya berkaitan dengan pembahasan materi, atau misalkan praktek-prakteknya dan bentuk penjelasannya dalam bentuk video. Kemudian lanjut dengan ada latihan atau evaluasi, ya tujuannya di sini adalah nantinya dari materi-materi yang disampaikan di materi ini, tentunya di dalam proses atau bagian materi ini akan ditanya semacam quiz gitu ya, jadi untuk melatih terhadap pengguna yang sudah misalkan mempelajari materi yang sudah disampaikan di bagian menu ini atau bagian materi ini. Tentunya di sini terdapat ada evaluasi atau latihan. Oke. Nah, nantinya untuk bentuk latihan itu bisa berbagai macam bentuknya gitu ya. Ada yang misalkan harus mengumpulkan dulu nama, kemudian nantinya ada untuk menjawab setiap pertanyaannya, nanti ada proses mengerjakan. Apabila jawabannya benar, maka nantinya bisa menghasilkan atau menampilkan hasil. Nah, apabila misalkan mau mengulangi kembali terhadap pertanyaan, misalkan mengulang pertanyaan atau misalkan ingin menjawab kembali, itu bisa masuk lagi ke proses menjawab. Nanti dari hasil itu bisa nanti masuk ke kembali lagi ke menu sebelumnya. Dan dari menu sebelumnya ini, pada bagian sebelumnya ini dia juga
bisa menuju lagi ke menu utama. Nah, kalau misalkan kita keluar, berarti nanti di dalam bagian menu utama ini terdapat ada satu objek atau tombol atau simbol yang bertujuan untuk keluar dari program, gitu ya. Dan juga misalkan nanti ada bagian lagi yang bisa ditambahkan untuk menampilkan profil dari si pembuat program. Itu kalau kita lihat dari diagram alir yang dibuat sebelumnya, patokannya itu dari struktur navigasi itu nantinya di sini hanya menampilkan gambar besar gitu ya terhadap aplikasi multimedia pembelajaran interaktif yang nanti akan dibuat. Nanti bagian apa saja yang akan dibuat itu bisa dilihat dari struktur aplikasi. Selain itu, untuk standar kerangka multimedia interaktif, diantaranya ini berkaitan dengan multimedia pembelajaran interaktif, itu nantinya yang harus kita siapkan adalah bagian-bagiannya, antara lain itu ada intro atau opening yang tujuan ini sebagai pembuka dari aplikasi media pembelajaran interaktifnya. Kemudian nanti ada bagian menu utama, di mana di dalam menu utama ini terdapat ada submenu ya yang disiapkan di dalam menu utama. Diantaranya itu ada submenu pengenalan ya, biasanya berisi tentang pengenalan terhadap aplikasinya atau kompetensi dasar tentang materi yang akan disampaikan dalam multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian baru itu selanjutnya ada submenu materi. Kemudian di sini materi-materi yang akan disampaikan dalam multimedia pembelajaran ini, misalkan ada berapa materi yang ingin disampaikan, maka di dalam submenu materi itu ditambahkan bisa misalkan lebih dari 3 materi yang disampaikan. Itu tergantung kebutuhan yang kita buat di dalam submenu materinya. Kemudian ada juga submenu video. Nah, tadi submenu video itu untuk memperjelas gitu ya, dalam bentuk video untuk materi-materi yang tadi disampaikan, bisa saja berupa praktikumnya atau hasil terhadap materi yang disampaikan ya, di dalam submenu materi. Selain itu juga ada submenu evaluasi atau latihan. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam submenu latihan ini untuk kita buat untuk sebagai bahan evaluasi ya terhadap materi yang sudah disampaikan. Nah, sejauh mana nantinya si pengguna atau si user itu bisa mungkin memahami atau misalkan paham terhadap materi yang disampaikan. Nah, makanya nantinya di situ kita buat menu latihan atau quiz gitu ya. Selain itu juga ada menu profile. Nah, nantinya di sini di dalam menu profile ini ya menampilkan profile si pembuat program. Dan kemudian yang terakhir itu adalah submenu exit ya, bisa berupa outro atau closing apabila kita keluar dari program atau aplikasi multimedia pembelajaran. Selanjutnya nanti yang akan kita persiapkan terhadap penerapan kerangka multimedia interaktif pada Adobe Animate. Diantaranya nanti kita akan membuat material atau bahan ya, tentunya kita buat di Adobe Animate, atau misalkan kita mempunyai bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya, misalkan kita download dari internet, atau misalkan kita buat sendiri dengan menggunakan aplikasi pengolahan gambar dan sebagainya. Kemudian nanti setelah itu dari hasil material itu kita buat simbol ya, jadi material atau bahan yang sudah disiapkan atau misalkan kita buat tadi itu kita jadikan simbol. Diantaranya ada simbol multi-clip dan simbol button ya, tujuannya nanti supaya bisa mempermudah gitu ya, nanti kita bisa mempermudah dalam hal membuat animasi gitu ya. Nah, tombol tentunya, simbol tombol tentunya ini digunakan sebagai bentuk interaktivitasnya ya terhadap media pembelajarannya atau multimedia interaktifnya. Kemudian nanti kita akan membahas scene.
ya, scene untuk setiap bagian yang ada di dalam struktur navigasi. Jadi yang ada di struktur navigasi tadi, nah ini kita buat menjadi satu scene ya, mulai dari intro, menu utama sampai ke exit ya, ke bagian yang lain. Selain itu juga kita menerapkan animasi twin ya. Animasi twin itu diantaranya ada classic twin, masking, dan juga guide ya, apabila diperlukan. Nah, dimana nanti untuk penerapan animasi ini nantinya juga diterapkan pada simbol yang nanti akan dibuat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghubungkan antar frame dan scene itu nantinya kita akan menggunakan script dasar ActionScript 3.0, di mana penerapan ActionScript dasar ini atau script dasar ini nanti kita akan menggunakan yang namanya kode snap ya. Jadi nanti kita tinggal memilih script dasar yang ada di Animate. Nah, apakah itu nantinya untuk kita berpindah dari satu frame ke frame lain, atau misalkan dari scene satu ke scene yang lain, itu nantinya kita akan menggunakan kode snip gitu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung saja masuk ke ada animate-nya. Silahkan dibuka saja. Jadi sekilas saja gambaran yang nantinya akan kita terapkan pada animate, yaitu untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif ya. Diantaranya contohnya ini yang sudah disiapkan atau yang sudah jadi dites. Nah, nantinya ini gambaran sekilas yang sederhana. Mulai dari ini adalah bagian tadi opening atau intro, kemudian nanti akan masuk ke dalam sebuah menu utama, dimana di dalam menu utama ini disiapkan beberapa submenu ya. Bentuk-bentuk dari submenu itu ada yang berbentuk gambar seperti ini ya, tombol juga nantinya, ada juga yang berbentuk teks ya. Teks itu tentunya objek teks ini dibuat juga atau dikonvert juga dalam bentuk simbol, yaitu simbol button. Jadi dalamnya juga di dalam simbol button ini nantinya kita combine dengan simbol movie clip, jadi supaya nanti ada variasi atau animasi dari tombol tersebut. Nah, terutama nantinya ini untuk transisinya nanti akan kita buat ya bersama-sama mungkin di pembahasan selanjutnya. Oke, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan persiapan pembuatan kerangka multimedia interaktif ya. Nantinya penerapannya kita menambahkan dulu beberapa objek gitu ya, atau bahan material yang kita buat sendiri di Adobe Animate. Kemudian nanti setelah itu akan diterapkan ke masing-masing bagian ya, yang tadi sudah disiapkan atau yang dibuat pada navigasi ya, struktur navigasi. Nah, kemudian nanti ada penerapan untuk masing-masing bagian. Nah, ini contohnya untuk intro ini di dalam satu scene. Jadi nantinya kalau untuk masuk ke menu utama di sini kita bisa menambahkan scene tambahan ya, disesuaikan juga. Nah, dimana nantinya untuk menambahkan scene yang baru kita bisa masuk ke menu insert, kemudian pilih scene ya. Atau misalkan untuk pengaturan scene-nya kita bisa masuk ke menu window. Nah, di dalam menu window itu kita masuknya ke scene ya, atau shift F2. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita akan mengaktifkan scene di window, kemudian muncul panel di sini, panel scene. Nah, kita untuk menambahkan scene yang baru itu cukup dengan menambahkan add scene di sini. Ya. Nah, baik, jadi supaya tidak panjang lebar, kita buat saja dulu dokumen baru. Ya, dokumen baru kita pilih ActionScript 3.0, oke. Nah, kemudian
kemudian sebelum tadi kita membuat dokumen baru, tentunya kita tentukan dulu untuk ukuran dari stage-nya atau layarnya ya. Saya ulangi lagi, masuk ke file, pilih new, kemudian di sini tipe dokumennya kita pilih ExcelScript 3.0, kemudian untuk ukurannya ini ada width sama height, kita atur untuk ukurannya 1280 untuk width-nya, untuk height-nya adalah 720. Set, kemudian frame rate-nya apabila di sana tercantumnya defaultnya 30, kita akan atur diperkecil menjadi 24 frame rate per second. Ya, kita sudah enter. Oke, nanti kita sudah masuk ke dokumen baru. Di sini ada scene 1, ya. Nah, jadi kalau kita cek di edit scene, nah ini yang ada cuma satu scene. Nah, kalau kita akan menambahkan scene, disesuaikan dengan yang ada di sutera navigasi atau bagian alir tadi. Nah, kita bisa masuk menu insert, kemudian pilih scene. Nah, nantinya bisa kita lihat di sini scene-nya akan berubah, yang asalnya scene 1 jadi scene 2. Itu tandanya bahwa kita sudah membuat 2 scene. Ya, bisa kita cek di edit scene-nya. Jadi tadi ada scene 1, ya, saya lihat di sini, kemudian scene 2 kita lihat di edit scene, kemudian kita pilih scene 2. Sebelum kita menambahkan scene-nya, atau kita siapkan dulu scene-nya ya, supaya nantinya gampang, kita bisa tinggal menambahkan materialnya atau bahannya untuk masing-masing bagian. Jadi di sini kita persiapkan dulu scene-nya, kita tambahkan. Itu kita sesuaikan dengan jumlah scene yang tadi yang ada di dalam navigasi, ya. Nah, bisa saja untuk satu scene itu bisa untuk beberapa tampilan, ya. Nah, misalkan di sini contohnya ada berapa scene, ada intro, ada menu utama, ada menu exit kalau dibutuhkan, ya, bisa dibuatkan. Kemudian menu 1, menu A, B, C. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat 7 di scene. Nah, mungkin untuk yang menu tertentu yang ada pilihan lagi, itu bisa dibuatkan untuk menu yang lainnya itu dalam satu scene, ya. Jadi di sini kita siapkan dulu scene-nya, kita tambahkan. Boleh masuk ke menu insert, pilih scene untuk menambahkan scene-nya, atau tadi kita masuk ke menu window, kemudian di sini pilih scene. Nah, itu bisa kelihatan jumlah scene yang tadi sudah ditambahkan. Kemudian nanti untuk mengedit nama scene-nya, kita tinggal klik saja di namanya. Misalkan scene 1 itu kita isi atau ganti dengan intro, kemudian scene 2 itu menu utama, ya, pakai underscore. Kemudian scene 3 itu kita kasih nama, silakan Anda sesuaikan saja. Misalkan saya tambahkan namanya atau ganti nama menjadi font. Kemudian untuk menambahkan scene, ini ada add scene di sini, klik. Kemudian ganti lagi, kita kasih nama materi, berarti ini untuk menu materi, ya, terserah menu materi. Kemudian scene yang kelima itu kita kasih nama video. Kemudian selanjutnya ini kita kasih nama latihan, bisa untuk evaluasi progress. Kemudian satu lagi ini untuk call file. Boleh satu lagi ini untuk exit. Nah, jadi ini kita siapkan dulu untuk scene-nya. Dan
nanti setelah itu kita bisa lebih fokus untuk membuat bahan material untuk masing-masing bagian ya. Nah, dimana kita masuk dulu ke intro ya, masuk dulu intro. Nah, kalau kita klik di panel scene ini, berarti kita bisa lihat bahwa kita sudah berada di intro ya. Kalau misalkan menu utama, kita klik di panel scene, di sini juga sama, home dan seterusnya juga sama, kita bisa cek di sini. Jadi kita masuk dulu ke intro, di mana di intro kita akan membuat tampilan untuk openingnya ya. Berarti di sini di intro kita atur dulu untuk warna dari stage-nya kita ganti. Nah, silakan Anda sesuaikan saja tergantung warna kesukaan seperti apa, silakan. Nah, kali ini saya akan menggunakan ini ya, warna yang sudah disiapkan. Saya menggunakan warna biru tua untuk backgroundnya. Nah, nanti background ini terdapat di layer 1. Nah, kalau kita perhatikan di timeline, di layer 1 ini kita ganti dulu nama jadi background. Nah, nantinya kita akan isi beberapa objek atau bahan material ya. Nah, sebelum dimasukkan untuk objeknya, kita siapkan dulu layernya ya. Nah, layer pertama di sini kita buat untuk misalkan untuk boleh lah loading ya atau apa. Oke, layer selanjutnya ini boleh kita kasih nama, misalkan kita siapkan dulu ya untuk layernya, ini untuk logo. Kemudian kita tambahkan layer baru, ini untuk bar. Ini mungkin kita kasih nama ini. Kemudian nanti di sini kita tambahkan frame bar. Logo, background, frame, layer. Ini kita kasih nama untuk teks ya, nanti kita akan menambahkan materi teks juga. Oke, nah setelah disiapkan layer di timeline untuk masing-masing layer, berarti untuk background ini nantinya kita kunci dulu ya, meskipun di sini di frame-nya itu masih belum ada isinya gitu ya, masih blank. Nggak apa-apa, nantinya kita gunakan sebagai untuk objek tambahan di background-nya. Kemudian kita akan membuat dulu objek untuk logonya. Nah, logonya ini yang sederhana saja, kita menggunakan objek teks ya, gunakan text tool. Nah, nanti di sini kita akan sedikit ngatur untuk warna dulu. Saya sudah merubah apanya untuk warna. Kemudian di sini kita akan memilih jenis karakter hurufnya. Nah, untuk karakter huruf silakan disesuaikan saja ya, bebas. Play. Untuk ukurannya ini ada diperbesar sekitar 40.000. Kalau spacingnya normal dulu ya, letter spacingnya, dan tadi saya sebelumnya sudah mengatur letter spacingnya untuk memberi jarak gitu ya antara hurufnya. Kalau normalnya itu 0 gitu ya. Ini nanti bisa kita gunakan untuk penyesuaian dari teks yang dibuat. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan hurufnya di stage. Kita kasih nama PI
maksudnya multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kalau misalkan kurang menarik untuk hurufnya, jadi hurufnya kita ganti ke yang serif ya, atau sans serif, sans serif, jadi supaya tidak ada kait. Arial boleh, Arial kita gunakan Arial pendek, kita bisa. Kalau misalkan di properties untuk karakter size-nya mentok di 96 poin, nanti si lainnya untuk memperbesar objek teks itu kita gunakan yang namanya free transform tool, atau Q. Kita bisa silakan disesuaikan saja ya. Kemudian masih di layer yang sama, layer logo, kita tambahkan objek teks lagi. Nah, kali ini mungkin untuk ukuran teksnya akan diperkecil sekitar 20 poin, atau nanti kita bisa menyesuaikan ya, untuk teksnya. Kita isi teks selanjutnya, kita tulis multimedia pembelajaran interaktif. Ukurannya kita sesuaikan lagi, diperkecil, posisikan di bawah tulisan yang sangat bebas. Kemudian ini warnanya kita ganti ke warna abu-abu. Ini kita sesuaikan antara huruf yang besar dengan yang teks kecil ini. Kemudian kita gunakan transform Allegiant ya, Allegiant untuk menyesuaikan dari posisi objek ya. Kita gunakan Allegiant horizontal center, klik. Nah, nanti ya secara otomatis dia menyesuaikan sendiri ya. Oke, nah kemudian setelah itu ini boleh kita gabungkan atau kita grup ya. Ctrl G atau klik kanan. Kalau kita misalnya ya, untuk menggabungkan objek itu tidak disediakan, jadi kita langsung saja tekan Ctrl G untuk menggabungkan antara dua objek ini ya. Ctrl G, oke. Nah, sudah menyatu. Kemudian objek ini, teks ini kita bisa ubah ke dalam bentuk simbol ya. Kita ke convert to symbol, klik kanan, convert to symbol. Nah, di sini kita menggunakan convert to symbolnya ada klik. Ya. Nah, kemudian di sini kita kasih nama logo. Logo misalkan di enter, untuk enter. Sudah, klik OK. Setelah itu kalau kita cek di properties, nah, kita bisa mengatur tambahan untuk di tampilan dari logonya ini ya, atau teks ini, objek teks ini. Itu kita bisa masuk ke filter. Nah, di filter itu ada filter grow, jadi supaya menambah kesan nantinya objeknya atau teksnya itu ada sentuhan cahayanya. Ganti dulu warnanya jadi warna yang cerah. Kita kasih warna warnanya. Nah, silahkan disesuaikan saja. Quality-nya kita coba high. Nah, untuk blurnya ini bisa kita naikkan, misalkan 10 pixel. Kita lihat hasilnya akan seperti ini. Agak sedikit nyala gitu ya untuk
objek teksnya. Nah, karena ini kita akan gunakan sebagai logo intro, tampilan intro untuk tampilan awal. Kemudian kita akan menyesuaikan dulu penempatannya supaya pas di tengah-tengah layar atau stage. Berarti masuk lagi ke transform, ada allegiance. Kalau misalkan rekan-rekan tidak mengaktifkan bagian allegiance-nya, bisa masuk ke window, pilih aktifkan allegiance supaya pas di tengah-tengah layar stage. Jadi di bagian allegiance nya harus di-checklist. Jadi dalam pemakaian allegiance ya, atau pengaturan posisi untuk objek harus diperhatikan apabila kita akan menentukan objek itu berada pada stage supaya posisinya enak ya, nyaman gitu ya. Kemudian pas di tengah-tengah itu kita aktifkan allegiance stage. Tapi apabila kita hanya untuk salah satu bagian objek saja, berarti ininya jangan di checklist ya. Nah, seperti tadi yang kita buat. Nah, karena yang sekarang kita akan membuat posisi objek ini berada di tengah-tengah layar, kita bisa menggunakan allegiance to stage. Jadi yang pilih allegiance horizontal center. Nanti bisa kita lihat apabila ada sedikit pergeseran atau perubahan, berarti objek itu sudah berada di tengah dari layar. Nah, kita posisikan seperti ini. Kalau sudah, kita akan membuat lagi material yang selanjutnya. Nah, jadi material ini nanti akan disediakan di library itu dalam bentuk simbol klik dengan nama logo intro. Oke, selanjutnya kita masuk ke bar. Masuk bar ini contoh yang tadi saya tampilkan sebelumnya seperti ini. Ini untuk barnya. Jadi nanti di sini ada progress bar, kemudian ada frame. Untuk barnya berarti kita aktif di layer bar, pilih frame 1. Kemudian kita buat objeknya menggunakan rectangle tool. Kemudian ini diatur dulu warnanya. Warnanya silahkan bebas, misalkan menggunakan warna solid silahkan, atau menggunakan gradasi warna juga silahkan. Oke, kalau sudah, nantinya kita posisikan ini di bawah tulisannya logo intronya tadi. Buat seperti ini. Kemudian kita akan atur ukurannya supaya dia agak miring ya. Nah, kita gunakan free transform. Kemudian perhatikan kursornya. Nah, apabila kursor bagian atas ini sudah ada tanda panah seperti itu, ini baru kita geserkan sedikit ke arah kanan. Jadi posisinya seperti objek jalan pinjam mungkin ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk frame-nya, nah karena objeknya sama ya, nah berarti ini bisa kita duplikasi dulu ke kanan, copy, kemudian tempatkan objeknya di yang sudah dibuat tadi di layer. Itu ada frame bar, kita klik frame barnya, kemudian di klik kanan kita pilih paste in place. Nah, artinya ini sini akan kita ubah ukurannya. Kita tekan shift, kemudian ini agak naik ke atas dulu, kemudian ke arah kiri atau kanan. Kemudian kita atur lagi di fill colornya atau di propertiesnya boleh. Nah, fill colornya ini kita naikkan, kemudian stepnya itu bisa kita aktifkan
atau misalkan yang sebelumnya tadi tidak diaktifkan, nah itu harus diaktifkan dulu gitu ya. Oke, saya ulangi. Atau kita buat objek log baru juga boleh. Misalkan kita tempatkan pointernya di frame bar, kemudian stopnya ini kita tentukan dulu, stopnya kita pakai warna putih, keplarnya itu kita nonaktifkan dulu ya. Kita gunakan rectangle tool. Nah, oke, silakan atur untuk ukuran ininya. Nah, supaya nanti tidak terjadi pada saat kita menyeleksi objeknya tidak ada bagian yang terbuang. Nah, tadi pada saat kita membuat rectangle tool, nah jangan lupa objek drawingnya, nah di sini itu harus kita aktifkan ya, supaya nantinya objek yang kita buat ini secara utuh, maksudnya tidak bisa diambil salah satu bagian. Sehingga ketika kita mengaktifkan section tool, bagian salah satu lainnya itu nanti dia akan terselect semua kalau kita aktifkan objek drawing. Kalau tidak diaktifkan, maka biasanya kalau kita pilih salah satu line ini, yang terpilih hanya line itu. Oke, seperti itu. Kemudian nantinya kita gunakan lagi retransform. Kita pastikan ukurannya disesuaikan dengan bar tadi yang dibuat. Kemudian ukurannya boleh seperti ini ya, itu bar frame bar tadi bar sudah ini, kemudian frame bar itu untuk frame bagian luar. Oke, setelah itu kita akan membuat objek tambahan ya. Nah, nantinya di sini terdapat ada angka gitu ya, angka progres misalkan dari 0 sampai 100%. Nah, itu di sini kita masukkan layer baru boleh. Ini untuk progres persen gitu ya. Misalkan Anda kasih namanya disesuaikan masing-masing ya. Nah, di sini kita tempatkan objek text tool, tempatkan di sini ya, di atas bar. Nanti untuk ukurannya bisa kita sesuaikan kembali, misalkan ini 0%. Nanti ini ukurannya disesuaikan lagi, diperkecil. Kemudian kita akan sedikit kecilin. Oke, seperti itu. Kalau sudah, ini kita sesuaikan misalnya 40%. Nah, nanti kita akan atur lagi supaya objeknya pas di tengah-tengah. Gunakan Horizon. Jadi kemudian untuk yang barnya juga sama ya, sebelum nantinya disesuaikan dengan yang sebelumnya kita lepas. Nah, untuk objek ini tidak perlu di convert to symbol, dibiarkan saja ya. Nah, atau kalau misalkan dia tersimpan di library, itu bisa kita convert to symbol. Boleh untuk kita sebagai bahan material. Misalkan bar, kita convert to symbol, kita kasih jadi grafik gitu ya, jadi bar, dan kemudian ini kita convert juga boleh convert tipe grafik
untuk unit frame dan bulan disatukan saja. Oke. Kalau untuk progress bar ya itu tidak usah dibuat simbol ya. Oke, kemudian selanjutnya tadi di contoh ada loading, kemudian ada teks. Nanti kita posisikan lagi untuk bagiannya agar naik ke atas ya. Atau progress barnya juga ini bisa kita pop, kita biar geserkan ke bawah. Sudah. Kemudian ini kita tambahkan loading ya, ada tulisan loading. Di sini kita tambahkan teks lagi, tempatkan di atas. Loading. Nah, untuk tulisannya kita ganti warnanya jadi warna abu-abu. Ini ya, di properties, pilih color. Pilih color picknya, warnanya apa, silahkan disesuaikan saja. Nah, kemudian untuk teks loading ini kita convert to symbol menjadi simbol titik. Kita kasih nama loading. Sudah oke. Kita convert to symbol, kemudian kita kasih nama loading. Sudah oke. Kita cek di library kalau dia sudah masuk. Nantinya kalau sudah di dalam bentuk simbol motif itu kita bisa membuat animasi di dalam simbolnya ya, kita tambahkan animasi. Oke, nah untuk selanjutnya ada teks selanjutnya itu ada di bawah, tambahkan di sini, kita kasih namanya ini ya C S21. Untuk stylenya bisa kita ganti dengan style lain, misalkan sun juga silahkan diatur dan masing-masing untuk ini suruh supaya kelihatan menarik, simple gitu ya, cari simple. Oke, ini kita kasih regular. Ini posisinya sama, berada di tengah. Nanti kita akan sudah ditambahkan objek-objeknya. Nah, setelah itu kita coba tes dulu ya. Nanti tampilannya apakah sudah proporsional atau belum. Nah, untuk pengetesannya kita pilihnya yang tes scene, bukan tes yang atas. Nah, kalau tes ke atas nantinya akan munculnya seperti ini, karena dia membaca setiap scene yang tadi sudah dibuat. Karena yang kita tes itu adalah scene yang pertama, itu scene intro, maka untuk pengetesannya kita pilih tes scene. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal menambahkan untuk animasi intronya. Nah, untuk animasi intro di sini yang pertama adalah untuk kita tentukan dulu panjang frame-nya, ya. Dimana panjang frame-nya kita atur sebanyak 100 frame. Nah, berarti di frame 100 semua layer itu bisa kita blok semuanya, ya. Atau mau satu-satu silahkan. Nah, yang
Tentunya di sini untuk yang pertama kita buat dulu untuk animasi untuk perubahan persennya, berarti yang di progress bar persen. Nah, dimana nantinya kita tentukan 5 frame ya, jadi kita akan menambahkan keyframe untuk setiap 5 frame. Di sini contohnya di timeline, perhatikan klik kanan pilih insert keyframe, kemudian jam 10 sampai jam 11 dan kemudian pada klik kanan insert keyframe. Nah, atau kita juga bisa menggunakan tombol F6 untuk menambahkan keyframe ya. Jadi pilih framenya, kemudian tekan F6 ya, supaya keyframe-nya ditambahkan. Jadi di sini sampai 100. Nah, sampai sini. Ya. Nah, setelah itu untuk bagian nyalinya karena tidak muncul di stage, nah baru antara frame 1 layer yang paling atas sampai ke yang bawah ya, sampai ke background ya, jadi klik tekan shift kemudian kita klik yang bawah, kemudian tambahkan klik kanan pilih insert frame. Nah, jadi semua objek tadi yang dibuat di masing-masing layer itu akan muncul. Nah, baru setelah itu di bagian progress barnya ya, berarti angka-angkanya ini yang tadinya dari 0 sampai ke frame 100 itu kita ganti ya, terus setiap keyframe-nya berarti mulai dari frame 5 ini kita ganti di objeknya ini ya. Nah, kita klik berarti ini jadi nilainya 5, kemudian selanjutnya itu 10 ya, itu disesuaikan supaya di tengah, klik share itu, kemudian selanjutnya jadi 15 20 akan disesuaikan, berarti di sini sampai 100 ya, berarti nanti ini akan naik yang terakhir itu harus nilainya adalah 100 ya. Sesuaikan lagi supaya dia ada di tengah. Kita enter, coba tekan enter, lihat progress barnya, persennya. Anggap yang setelah 50 itu terus naik gitu ya sampai ke 100. Oke. Nah, kemudian untuk yang animasi selanjutnya itu untuk barnya. Nah, di mana barnya ini kita akan menggunakan masking atau mask. Jadi ada animasi masking. Berarti untuk menambahkan mask, nah di
barnya atau di timeline ini kita akan menambahkan layer baru. Nah, dimana layer baru ini nantinya akan kita tambahkan objek ya. Nah, objeknya objek yang sama dengan yang bar, cuma nanti akan kita ubah-ubah. Jadi ini yang bar, kita bisa kopikan ya, klik kanan, pilih copy, kemudian tempatkan di layer yang baru ini. Oke, kita kasih nama ini masking bar atau max bar. Oke, kemudian klik kanan di stage, pilih paste in place. Karena posisinya sama, kita akan merubah ukurannya. Oke, kita akan gedekan seperti ini ya. Itu kemudian nantinya untuk si posisi objeknya itu kita akan mulai dari sini. Jadi di sini kita tentukan panjang frame-nya untuk tempatkan di frame misalkan sampai frame terakhir ya. Jadi yang barnya atau mask barnya kita tempatkan keyframe-nya di frame terakhir atau frame 100 keyframe. Kemudian di antara frame 1 sampai 100 untuk layer max bar ini yang baru kita tambahkan screen ya. Setelah itu posisi frame 1 itu posisi objeknya kita akan geserkan ke arah kanan. Di sini. Nanti hasilnya enter dulu, progress bar muncul sampai total 100. Nah, kemudian di sini di layernya kita akan untuk objeknya supaya hanya menampilkan bagian yang kita inginkan, kita pilih max. Kita tes lagi enter, ini muncul progress bar. Kita tes V, tesin, anggap dari 50 dan seterusnya itu nilainya bertambah terus ya. Nah, itu untuk progress barnya. Kemudian animasi selanjutnya itu untuk loading. Nah, untuk loading berarti yang ini ya, itu cukup di karena dia berbentuk atau simbolnya master movie clip, jadi kita bisa masuk ke area movie clipnya ini ya, ke area loading. Nah, di timeline kita atur jumlah keyframe-nya sampai 15 ya, 15 pilih kita insert keyframe, kemudian antara frame 1 sampai 15 ini tambahkan dulu screen supaya nanti untuk perubahannya lebih mudah ya. Jadi ini berada di tengah-tengah antara frame 1 sampai 15, misalkan di sini kita tambahkan insert keyframe. Nah, dimana perubahannya di sini hanya di efek visible-nya atau alpha-nya ya, alpha pada objeknya. Nah, untuk pengaturan alpha pada objek, jadi di sini klik objek yang ada di stage ya, kemudian dicek di properties, ada color effect, kemudian pilih isinya alpha. Alpha-nya yang tadi 100 kita tarik menjadi 0, nanti di stage bisa kelihatan ya. Nah, jadi nanti hasilnya, nah kalau kita enter ya, kedap-kedip ya, jadi semula muncul hilang, muncul hilang. Nah, sudah seperti itu, kita kembali lagi ke scene intro. Ini bisa langsung kita tes. Oke, tes scene, loading ya, berarti
animasi yang sudah ditambahkan di progress, kemudian progress barnya, kemudian yang di tulisan loadingnya. Untuk sentuhan animasi yang selanjutnya itu untuk logo intronya. Nah, dimana logo intronya kita sesuaikan panjang frame-nya, misalkan di frame 30. Ini saya tambahkan dulu segi frame, kemudian antara frame 1 sampai 30 tambahkan kasih pin, kemudian di antara frame 30 frame 1 sampai 30 kita tambahkan misalkan di frame 16 kita dimana di sini untuk perubahan atau animasinya di frame 15 ini saya tambahkan atau aktifkan key transform, key atau kita tombol key ini agak diperbesar ukurannya. Kemudian di sini seperti ini. Kemudian juga di animasi untuk teks yang di bawah ini kita akan tambah animasi. Nah, animasi ini kita akan menggunakan animasi masking ya, jadi tambahkan layer baru dulu di atas layer teks, dimana di sini kita tambahkan dulu objek untuk maskingnya dari sini, menutupi teks, kemudian nanti setelah itu kita akan membuat variasinya ya, variannya. Nah, ini tambahkan dulu max ya. Nanti di sini untuk layer kita kasih nama ini max text, dimana max text-nya kita tambahkan di frame 30, tambahkan segi frame, kemudian ini kita tambahkan kasih queen ya. Jadi untuk posisinya di frame 1 ini bisa dibuka bentuknya. Tarik ke atas seperti ini ya, menggunakan tanda panah. Kalau sudah kita lagi, biasanya akan tidak muncul ya kalau diperhatikan di stage. Kalau itu seperti itu kita tes ya. Supaya sentuhan animasinya itu lebih halus lagi ya, nah kita bisa menambahkan easing pada setiap animasinya. Itu nantinya kita atur di properties cleaning gitu ya. Jadi yang pertama tadi yang di tulisan teksnya ini ya, nah ini kita klik dulu di frame awal, kemudian ini bisa atur, ini ada easing value di tuning, itu kita tarik ke 100, easing dari 100, atau istilahnya ini ease out supaya pemunculan ini agak lebih halus gitu ya. Kemudian sama untuk yang ikonnya logo gitu ya. Nah, ini silakan disesuaikan saja. Misalkan kalau ini kita simpulkan dulu supaya muncul seperti itu, kemudian hasilnya juga kita kasih
tes dulu, testing. Itu. Kemudian sentuhan bagian akhirnya kita tambahkan di tangan. Nah, dimana sentuhannya itu nanti kita akan mengkopikan ini posisi frame 1 untuk semua frame. Ini kita kopikan ya, klik kanan, bisa copy frame. Kemudian setelah itu di bagian frame setelah 100 ya, kita tempatkan di frame 105. Kita coba tambahkan insert paste. Jadi kita akan buat semacam efek untuk dia blur gitu ya, menghilang, kemudian masuk ke bagian menu. Berarti di sini di frame selanjutnya 105, kemudian loncat ke 115, juga ke kanan, pastikan. Nanti perubahannya dari sini semua. Nanti di sini kita tambahkan untuk masing-masing objeknya itu ini tadi maksudnya copy ya, tadi untuk icon ya, biasa kita copy frame dulu, paste frame di frame 15. Nah, nantinya di masing-masing objek ini kita buat dia awalnya hilang semuanya. Satu-satu dulu. Stylenya apa? Oke, kita tes lagi. Kalau misalkan kurang
ini bisa ditambahkan, data ini bisa digeserkan ke 130. Oke, kita set lagi. Hasilnya akan seperti ini. Itu untuk infonya. Selanjutnya kita akan masuk ke menu utama. Nah, di menu utama berarti akan banyak sekali komponen yang masuk gitu ya, yang kita buat. Nah, berarti di sini kita siapkan layernya, tambah ada background ya, kita siapkan beberapa layer untuk logo, untuk kita buat dulu ya, untuk putar posisinya di bawah seperti ini. Oke, background, putar, menu, logo. Oke, kita buat dulu untuk bagian objek putar ya, kita menggunakan variable lampu, kemudian di rectangle optionnya kita atur hanya bagian atas saja, bagian ujungnya supaya dia tumpul. Kita kasih nilai 10. Lalu setelah itu kita kasih warna fillnya, berarti warna stoknya kita nonkan dulu, warna fillnya kita ganti jadi warna biru. Birunya kita nonkan dulu agak, nah seperti itu. Lalu kita tempatkan posisinya dulu di bawah seperti ini. Warna kita agak ganti di warnanya supaya kelihatan. Oke, jadi tempatkan posisinya di bawah. Itu untuk putarnya. Kemudian bagian lainnya, di bagian putar gitu kita akan buat beberapa material yang kita geserkan dulu di luar stage, dimana materialnya kita gunakan oval tool salah satunya. Warnanya kita kasih stroke-nya, kita gunakan stroke warna putih, fillnya kita nonkan, kita buat objek lingkaran ya, ada dua lingkaran. Pertama perhatikan ukurannya nanti bisa disesuaikan supaya lebih jelas kelihatan besar ya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, nah supaya objeknya bentuk lingkaran sempurna, tekan shift di keyboard, kemudian ini kita buat seperti itu. Kemudian kita posisikan objeknya seperti block, kemudian kita sejajarkan sama objek ya, bukan stage, di tengah-tengah. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencoba memotong bagian buah lingkaran yang besar ini, bisa menggunakan penghapus, boleh. Kita buat objek seperti ini ya. Kalau sudah blok, kemudian kita gabungkan dengan cara Ctrl G, digabungkan. Setelah itu tambahkan objek teks warna sama putih, kita kasih nama
Setelah itu kita lock supaya proporsinya seimbang gitu ya antara teks dan gambar atau objek ya. Tengah-tengah menggunakan Legend, sini vertical center, sini seperti ini. Nah, karena ini nantinya akan kita gunakan sebagai objek button ya, closing button. Nah, supaya nanti pas disorot ini bagian yang tidak kita pilih ini tidak klik, nantinya kita akan menambahkan objek tambahan menggunakan rectangle tool buat kotak seperti ini. Kemudian nantinya stroke-nya kita amankan dulu, objeknya amankan dulu. Nah, kemudian di fill-nya ini kita akan mengurangi nilai alpha-nya, jadi 0. Kalau sudah 0, ini kita blok lagi, kemudian kita gabungkan Ctrl G lagi, group ya, adanya sini seperti itu. Nah, untuk objek ini bisa kita simpan dalam bentuk simbol, bisa klik kanan, kemudian pilih convert to symbol. Nah, pilih nantinya ini simbolnya adalah button, kita kasih nama ini untuk button profile. Udah oke. Nah, ini nantinya dia akan tersimpan di button profile. Oke, nanti kita atur di stage-nya. Jadi profil tadi ukurannya kita gunakan transform, diatur saja, sesuaikan saja. Kemudian kita tambahkan posisinya di pojok bawah seperti ini. Nah, kita tes dulu, testing di pojok. Kalau dia bentuk simbol button, berarti kursornya akan berubah bentuk seperti ini. Oke, untuk objek selanjutnya kita buat objek ini di luar stage. Ini kita buat untuk speaker gitu ya. Nah, kita buat dengan rectangle-nya normal, sudutnya dulu. Kemudian baru kita akan sedikit belah. Kita buat yang sederhana. Yang dari sini kita tambahkan garis. Kita klik garisnya agar berpapan seperti ini. Silakan lakukan modifikasi supaya terlihat objeknya seperti speaker gitu ya. Sudah, ini tinggal kita lock, kemudian kita klik Ctrl G. Nah, ini kita sama seperti halnya tadi, buat objek kotak supaya terlihat dia ada isinya. Ini ujungnya nolkan dulu, kita klik dulu objeknya, kita klik objeknya, ini kita kasih fill dulu tapi alpha nya 0.
slotnya seperti ini. Lalu kita blok semuanya, kita klik lagi dan kita kasih convert to symbol jadi button, misalkan button sound ya. Oke, dan kita simpan di library ya buttonnya. Nah, nanti kita posisikan tempatnya berada di samping kiri dari profile. Misalkan belum sempurna, boleh disesuaikan ya bentuk volumenya. Misalkan di situ kita tes kurang tebal, bisa coba diaturkan dulu ya tebalannya. Kita boleh tambahkan filter supaya ada glowingnya, boleh silakan. Oke, itu kemudian selanjutnya kita akan tempatkan untuk diputar ya. Kita tempatkan di logonya dulu di atas, nanti posisinya di atas ini. Nah, yang pertama kita gunakan objek lingkaran lagi sama seperti yang tadi, dengan filenya dikosongkan dulu, kita tempatkan di sini lingkaran. Ya, ketebalannya stoknya silakan mengatur, yang terlalu tipis misalkan di sini 3. Kemudian tambahkan lagi di sini ada teks, ukurannya warnanya biasa warna putih, angka 8-nya masih 0, kasih nilai 100. Ini judul ulang teks judul aplikasi. Kita tempatkan, samakan dengan lingkaran, posisinya, proporsinya, gunakan legend. Kalau sudah, ini kita gabungkan ya, grup Ctrl G. Ya, kita convert to symbol. Kita kasih ini button ya, boleh gunakan button judul APK. Jadi di menu utama kita buat dulu objek-objeknya dulu ya. Setelah objeknya jadi, nanti untuk pembahasan bahkan animasi dan sebagainya itu akan dibahas di video selanjutnya. Nah, ketika ini sini sudah, kemudian nanti di sini buat dulu beberapa objek ya. Kita ada objek lingkaran di sebelah sini, ini kecil saja. Kalau sudah, ini 10. Nah, ini kita duplikasi sebanyak 3, Ctrl C, Ctrl V, kita tempatkan di samping seperti ini. Kemudian setelah itu ya, pastikan sini. Nanti masing-masing ini objek ini difungsikan untuk nantinya kita buat tombol juga ya, ada tombol exit, ada tombol hub, sama ada tombol maximize. Seperti ini supaya ukurannya, jaraknya sejajar. Gunakan horizon, kita pilih space supaya ada jarak ya. Setelah itu untuk masing-masing kita simpan atau convert to symbol button ya. Ini kita kasih nama button hello. Kemudian yang tengah ini kita kasih nama maximize. Button ya, klik kanan ini untuk exit.
Oke, setelah itu kita masuk ke menu, layer menu. Nah, berarti di sini kita akan membuat menu-menu seperti halnya di contoh yang sebelumnya tadi. Nah, kita buat seperti itu. Nah, berarti yang pertama kita gunakan filenya diaktifkan terlebih dahulu, kasih warna hijau ya. Nah, untuk sudutnya kita akan menambahkan kasih 10 dan kita buat seperti itu. Oh, jangan lupa untuk filenya stoknya itu kita hilangkan ya. Kalau misalnya belum jadi buat berarti stok ya. Oke, saya ulangi. Kita aktifkan rectangle tool. Nah, jangan lupa objek dalamnya kita aktifkan. Stroke-nya kita nonkan, jadi kita gunakan filenya saja. Kita buat seperti ini. Untuk ukuran nanti kita atur di properties, nilainya supaya nanti proporsional pas, kita kasih 285 dan ukurannya ini 400. Oke, seperti itu. Kita buat sebanyak 4 ya. Ini tinggal kita duplikasikan saja. Kita duplikasikan dulu, boleh. Sekarang nanti tinggal copy ya, klik kanan, kasih center, kita geserkan dulu objeknya di sini. Kemudian kita kasih warna. Warnanya dia akan disesuaikan saja ya, warnanya warna apa. Kita sesuai dengan contoh yang buat. Ini warna sendiri itu ada warna pink. Kemudian cara ini boleh. Kemudian kita paste lagi, center. Kita kasih tadi warnanya warna kekuningan sampai satu lagi kita kasih warnanya warna putih. Oke, nah supaya bagian ininya sejajar ya, kemudian jaraknya juga bisa disesuaikan. Jadi kita gunakan lagi agent di space. Menyesuaikan sendiri. Kita tes dulu nanti tampilannya seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada untuk isi bagiannya ya. Di bagian ini kita kasih objek dulu ya. Pertama ini objek dan teks ya. Nah, objeknya kita buat menggunakan yang pertama persegi boleh. Ini juga sama, hanya stroke-nya saja yang aktif atau dikasih warna, sedangkan toolnya kita nonkan dulu. Kita buat dulu sini. Pertama itu, kemudian selanjutnya ini ada lingkaran tengah. Sesuaikan saja. Kita gunakan horizon. Kemudian bagian atasnya tapi itu kita gunakan polystar. Kemudian masuk ke option, tool setting, dan kita akan membuat objek segitiga. Ini kita kasih side, nomor offsetnya 3. Itu ini barang dulu di atas, kemudian nanti
kita bisa satukan. Kiranya ada seperti ini. Ini kita tempelkan, kemudian nanti kita akan coba pas. Oke, seperti itu sudah blok. Ctrl G. Ini agak sesuaikan ukurannya, tekan shift, kemudian nanti kita tambahkan ini. Itu untuk simbol-simbolnya ya, untuk menu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita buat lagi untuk yang warna pink, untuk simbol ya, kita buat dulu simbol-simbolnya dulu biar nanti untuk teksnya gampang. Ini pertama lingkaran ya, supaya lingkarannya bulat, jadi tekan shift, baru buat objeknya, kemudian ini untuk supaya pas di tengah-tengah. Balik lagi ke Alizen, kita gunakan Alizen Vertical Center. Seperti itu kita buat sebanyak duplikasi ya, atau copy paste, copy, sini, kita tarik ke ini, satu lagi, seperti itu. Kalau sudah kita blok, kita group, kemudian kita up ukurannya, dia lagi kecil, kemudian kita tempelkan di sini. Ya, ini untuk video ya. Nanti kita buat lagi objek baru, masih menggunakan rectangle. Ini bentuknya seperti ini, sebarang dulu. Kemudian kita guna poligonal sama, jadi ini membuat objek segitiga dulu, sembarang. Nah, posisinya agak ke kanan seperti ini. Jadi kita akan membuat simbol kamera gitu ya, yang sederhana. Pada salah satu garisnya kita besar dulu supaya lebih jelas bahannya. Oke, itu ya, simpel saja. Kemudian nanti bagian atasnya kita gunakan membuat objek dekat. Oke, nah itu simpel saja. Kita blok, kita group, kemudian kita coba atur kecil. Jadi kita tempatkan di sini. Ya, seperti itu. Terus satu lagi untuk simbolnya, untuk evaluasi atau latihan ya. Nah, itu sama lagi menggunakan rectangle. Kemudian kita buat untuk checklistan, menggunakan pen tool seperti ini. Tinggal ini kita duplikasi sebanyak 3 kali.
teks sedikit akan huruf besar A. Ini kita sedikit besar, jadi ini simbol untuk mewakili evaluasi atau latihan ya. Kita sesuaikan saja masing-masing. Oke, kemudian di sini warnanya, jadi kita boleh kasih warnanya itu warna gelap. Dikasih warna hitam dulu karena background putih, ini otomatis warna untuk simbolnya juga harus gelap ya. Oke, sudah, tinggal atur dulu kodenya. Kemudian ini kita geserkan ke supaya masing-masing logonya itu pas di tengah-tengah kotak masing-masing ya. Berarti klik objeknya, tekan shift, klik dulu objek kotak bar gitu ya. Baru ini kita atur ujungnya. Oke, ya. Nah, silakan atur juga untuk simbol dan kotak menu yang ada. Setelah itu kita tambahkan objek tag untuk masing-masing menunya. Nah, pertama ini kita kasih warnanya putih. Ini untuk home. Kita kasih lebih tebal. Sekali lagi untuk ukuran atau jenis hurufnya silahkan disesuaikan, diatur masing-masing ya, sehingga misalkan kalau sudah pas kemudian posisinya juga sama seperti yang logonya, kasih tengah-tengah tuh. Nah, kalau sudah misalkan nih jenis hurufnya sama, kita coba copy paste saja, tinggal nanti kita ganti namanya, ini jadi materi, posisinya yang paste lagi, ini jadi video, tempatkan lagi di tengah-tengah. Kemudian satu lagi ini untuk latihan, kita kasih warnanya jangan terlalu gelap. Kita kasih posisikan juga di tengah. Oke, sudah. Itu ya. Nah, untuk teksnya sama, untuk teks tengahnya kita tambahkan ukurannya agak kecil ya. Kemudian sekali lagi untuk jenis hurufnya silakan sesuaikan. Kali menampilkan potensi besar dan tujuan. Ini untuk teksnya, tulisannya, warnanya tadi warna putih, nah, ininya di tengah ya, magenta center.
Misalkan untuk ukuran sekali lagi untuk jarak bisa disesuaikan ya. Oke, ukurannya sudah biar kelihatan ya. Sudah cukup. Anggap ini untuk semua menu sama gitu ya, teksnya itu nanti bisa silakan Anda modifikasi lagi untuk memberi keterangan untuk masing-masing menu. Ini sama pas di tengah-tengah ya, terlihat proporsi ini. Oke, seperti itu. Kita tes dulu. Ini untuk halaman menu utama ya. Nah, nanti untuk video selanjutnya itu kita akan masuk ke menu utamanya supaya nanti masing-masing objek ini kita buat simbol ya, simbol button, dan akan tambahkan animasi tambahan dalam masing-masing buttonnya ya. Kemudian ini juga sama untuk button atas itu kita akan tambahkan. Mungkin itu saja video pembahasan kali ini berkaitan dengan buat kerangka multimedia pembelajaran interaktif. Dimana tadi kita mulai dari konsep, ide, kemudian storyboard, navigasi, alur diagram ucapnya, tarikan akhirnya, kemudian persiapan apa saja yang harus kita siapkan di animatnya, mulai dari intro ya, kemudian ke yang utama. Jadi kalau misalkan di sini kita tes semuanya, jadi mulai dari intro dulu, opening dulu ya, setelah itu baru masuk ke menu utama. Nah, karena di sini belum kita tambahkan script ya, scripting atau script dasar. Nah, jadi untuk script dasar tadi supaya dia berhenti misalkan di menu utama, nah nanti di bagian salah satu frame-nya, misalkan contoh di sini kita tambahkan script dasar dulu supaya berhenti di bagian menu utama. Kita pilih di frame layer yang paling atas, kemudian kita masuk ke menu window, kemudian kita pilih kode snip ya, kode snip, klik. Nah, nanti di kode snip kita pilih di sini ada, jadi nanti pada saat pertama kali dibuka kode snipnya itu kita pilih action script. Nah, di action script pilih timeline navigation, kemudian kita pilih di sini yang pertama adalah stop at this frame. Klik saja langsung atau double klik. Nanti akan muncul action editornya di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, itu sudah kita tambahkan perintah dasar atau script dasar script. Nah, kita coba tes mulai dari tampilan intro sampai ke nanti ini. Untuk video pembahasan selanjutnya kita akan coba menambahkan variasi lagi untuk menu utamanya, kemudian nanti kita akan menghubungkan antar menu ini ke bagian-bagian yang lain ya. Nanti ke home itu tampilan seperti apa, materi seperti apa, video latihan, kemudian profile, kemudian ini juga kita akan tambahkan animasi tambahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nantinya untuk pembahasan selanjutnya itu akan disampaikan lagi berupa video pembahasan materi praktikum, tentunya yang akan disediakan pada Google Classroom ya, itu
Itu saja barangkali. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Apabila ada yang kurang paham, silakan bisa Anda putar kembali video pembahasan ini ya, supaya kita bisa lebih paham lebih lanjut ya. Nah, apabila ada yang kurang paham, misalkan di video pembahasannya, boleh Anda konfirmasi melalui WA group. Demikian, sekali lagi atas perhatiannya dan waktunya. Terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.